seperti itu. Waktu untuk presentasi 15 menit ya maksimal, Aliafi, difokuskan saja kepada metode dan juga hasil dari penelitian. Silakan layar dan waktu saya serahkan kepada Aliafi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang saya hormati, Bu Izati selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya dalam melaksanakan tugas akhir ini, dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mau hadir dalam acara seminar hasil saya pada pagi hari ini. Untuk judul penelitian yang saya kerjakan saat ini adalah yaitu penentuan faktor-faktor yang berhubungan dengan kelelahan kerja pada pengendara ojek online Gojek di Kabupaten Gresik. Untuk pagi hari ini outline kita yaitu ada 3 di sini, yaitu yang pertama adalah identifikasi aktivitas pengendara. Jadi untuk di yang poin pertama ini yaitu jenis orderan apa saja kira-kira yang paling sering dipesan oleh customer. Dan juga di sini di batasan juga sudah disebutkan bahwasannya untuk pilihan orderan itu disesuaikan dengan aplikasi Gojek yang berbasis motor, jadi tidak semua ya. Terus yang kedua di sini yaitu menjawab untuk permasalahan pertama, yaitu bagaimana sih kategori kelelahan kerja yang dialami oleh pengendara ojek online di Kabupaten Gresik ini. Dan yang ketiga adalah faktor-faktor apa saja yang berhubungan dan tidak berhubungan dengan kelelahan kerja. Jadi kita lanjut untuk yang pertama, yaitu identifikasi aktivitas pengendara. Jadi pada umumnya di ojek online ini merupakan jenis transportasi umum yang bersifat fleksibel ya. Pada aktivitas pengendara ojek online ini dapat untuk di Kabupaten Gresik sendiri, para driver ini tidak hanya bisa menerima orderan di area Gresik saja, namun bisa menerima orderan dari wilayah Surabaya Raya, yaitu Gresik, Surabaya, dan Sidoarjo, di mana dalam hal ini setiap driver membutuhkan nilai insentif yang harus dipenuhi dalam setiap kategori. Nilai insentif ini sendiri berupa poin yang harus dikumpulkan. Nah, nantinya untuk poin insentif ini sendiri nantinya itu akan ditukarkan dengan reward yang akan didapat oleh para driver. Jadi teman-teman di sini bisa teman-teman lihat di pie chart yang sudah tertera bahwasanya di situ dari keempat jenis layanan yang ditawarkan dalam pengendara yang menggunakan motor ya, di sini menggunakan sepeda motor, yaitu didapatkan hasil sebesar GoFood sebesar 90%. Terus selanjutnya disusul dengan GoRide sekitar 7%. Terus selanjutnya juga ada GoSend 3%, dan juga tidak ada yang memilih untuk GoMart. Untuk kategori ini sendiri berarti bisa dibilang untuk aktivitas pengendara yang paling banyak yaitu selama 6 bulan terakhir ya, itu adalah GoFood. Untuk yang selanjutnya yaitu di sini untuk pengumpulan data untuk distribusi pemudi berdasarkan usia, bisa teman-teman lihat di sini ada beragam ya untuk usia para pengemudi yang saya mintai untuk mengisi kuesioner, yaitu dimulai dari yang paling kecil yaitu 20 tahun hingga yang paling dewasa yaitu sekitar 55 tahun, dan di sini juga sudah tertera juga untuk jumlahnya. Dan untuk di tabel yang sebelah kanan itu yaitu di situ diambil nilai meannya, yaitu nilai mediannya, yaitu nilai tengah dari jumlah seluruh driver ojek online yang saya mintai untuk mengisi kuesioner, yaitu didapatkan untuk nilai mediannya yaitu 29 tahun. Jadi di sini gunanya apa sih, kenapa kok diminta untuk menampilkan nilai median?
karena di sini untuk yang selanjutnya yaitu adalah pengolahan untuk melihat ya hubungan antara variabel dependen dan juga independennya. Jadi makanya di sini dibedakan menjadi dua kategori yaitu lebih atau sama dengan 29 tahun dan kurang dari 29 tahun. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah pengemudi berdasarkan indeks massa tubuh dari ke-58 driver yang sudah mengisi kuesioner tadi bisa didapatkan data. Jadi ini perhitungan indeks massa tubuhnya yaitu bisa teman-teman lihat di paper yang sudah saya bagikan. Jadi di sini didapatkan yang pertama adalah indeks massa tubuh kurus yaitu dengan nilai skor total kurang dari 18,5 yaitu sebanyak 4 orang driver. Yang selanjutnya yaitu indeks massa tubuh normal 18,5 hingga 24,9 skor akhirnya yaitu sebanyak 35 orang dan IMT kegemukan yaitu lebih atau sama dengan 25 sampai kurang dari 27 sebanyak 11 orang dan juga obesitas di sini lebih atau sama dengan 27 sebanyak 8 orang. Nah, untuk selanjutnya yaitu ini distribusi pengemudi berdasarkan masa kerjanya. Jadi didapatkan yang pertama itu yang paling kecil ini bisa teman-teman lihat di sini adalah setengah tahun. Setengah tahun ini sebanyak 9 orang driver dan juga yang paling lama yaitu 5 tahun dengan total 5. Jadi di sini sama seperti yang di kategori usia tadi, kita ambil untuk nilai mediannya yaitu nilai tengahnya untuk nanti diujikan apakah masa kerja ini nantinya berpengaruh atau tidak di kelelahan kerja seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu distribusi pengendara berdasarkan durasi kerja. Di sini bisa teman-teman lihat untuk yang paling sebentar itu ada di durasi 1 jam, di durasi 4 jam sebanyak 1 orang atau bisa dipresentasikan sebanyak 1,7 orang, 1,7%. Untuk yang paling lama yaitu durasi bekerjanya itu 16 jam, jumlahnya juga 1 orang. Jadi di sini nanti dari ke-58 itu sudah didapatkan hasil nilai mediannya yaitu nilai tengahnya yaitu di angka kisaran sama dengan 9 atau dan kurang dari 9 seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu distribusi pengemudi berdasarkan pencahayaan. Jadi di sini sudah didapatkan hasil yang dicari untuk dari 58 responden yang sudah mengisi yaitu didapatkan menurut mereka untuk kondisi pencahayaan saat mereka bekerja ini 24 atau sekitar 41% merasa tidak nyaman dan 34 atau sekitar 59% merasa bahwa pencahayaan yang mereka alami cukup nyaman bagi mereka. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu distribusi pengemudi berdasarkan suhu lingkungan dan juga sama seperti tadi untuk yang merasa nyaman sebanyak 31 orang atau 53% dan yang merasa tidak nyaman yaitu sebanyak 27 orang atau sekitar 47%. Nah, untuk yang ini distribusi pengemudi berdasarkan kelelahan kerja. Untuk tabel distribusinya sendiri, teman-teman lebih jelasnya bisa dilihat di paper ya. Itu ada perhitungan dari seluruh metode yang digunakan yaitu metode SSRT dari IFRC. Jadi di situ ditanya sebanyak 30 persoalan dan nantinya untuk dari responden 1 sampai dengan responden 58 itu dari masing-masing 30 persoalan tadi dijumlah dan didapatkan untuk hasil distribusinya yaitu ternyata pengendara ojek online di Kabupaten Gresik ini sendiri yang termasuk dalam kategori kelelahan ringan itu sebanyak 21 orang dengan persentase 36,2%.
Yang selanjutnya adalah kelelahan sedang sebanyak 26 orang atau dengan persentase sebesar 44,8%, dan kelelahan tinggi sebanyak 11 orang dengan persentase sekitar 19%, serta tidak terdapat eh, jenis kategori kelelahan sangat berat ya. Jadi yang didapat itu hanya 3 kategori ini saja. Oke, untuk yang selanjutnya ya ini adalah perhitungan hubungan antara usia dengan kelelahan kerja. Jadi pengujiannya ini menggunakan uji statistik menggunakan software SPSS, di mana di sini menghubungkan antara usia dengan kelelahan kerja melalui uji G-square dengan ketentuan alfanya itu eh, kurang dari 0,05. Jadi didapatkan hasil yang bisa teman-teman lihat dari hasil pengujian G-square-nya, yaitu p-value-nya yang di sebelah kanan. Untuk hubungan antara usia dengan kelelahan kerja itu didapatkan hasil p-value atau T hitungnya, yaitu sebesar 0,093. Terus untuk selanjutnya juga variabel dependent yang selanjutnya yaitu IMT atau indeks massa tubuhnya. Teman-teman juga bisa lihat di sini p-value atau T hitungnya didapatkan hasil 0,341. Terus yang untuk selanjutnya yaitu hubungan antara massa kerja dengan kelelahan kerja. Di sini juga didapatkan IMT sebesar didapatkan p-value atau T hitung sebesar 0,039. Selanjutnya juga antara durasi kerja dengan kelelahan kerja, yaitu sebesar 0,044. Terus juga ada hubungan antara pencahayaan dengan kelelahan kerja, didapatkan T hitung sebesar 0,061. Dan yang terakhir yaitu hubungan antara pencahayaan dengan kelelahan kerja. Jadi untuk selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu membandingkan T hitung dengan T tabel dengan ketentuan T tabelnya yaitu sebesar alfanya sebesar 0,05. Jadi di sini bisa didapatkan faktor-faktor yang berhubungan dan tidak berhubungan dengan kelelahan kerja. Karena di sini yang pertama itu ada faktor variabel dependen berupa usia ya tadi ya teman-teman ya. Jadi di sini usianya ini didapatkan T hitungnya sebesar 0,093, ya ini di mana dia itu lebih besar daripada T tabelnya yaitu 0,05, maka bisa dikatakan faktor usia ini ternyata tidak berpengaruh atau tidak berhubungan dengan kelelahan kerja. Dan di sini juga didapatkan dari keenam pengujian faktor dependen terhadap faktor independen, yaitu kelelahan kerja, didapatkan data sebagai berikut yang berhubungan, yaitu ada masa kerja, durasi kerja, suhu lingkungan, faktor usia, dan juga yang tidak berhubungan yaitu faktor usia, faktor pencahayaan, dan indeks massa tubuh. Jadi sebelum kita menginjak ke kesimpulan dan saran, jadi untuk ada sedikit wawancara yang dilakukan kepada driver ojek online, bahwasannya menurut mereka sendiri yang paling berpengaruh adalah salah satunya adalah faktor usia. Tapi pada dasarnya pada perhitungan yang dilakukan menggunakan uji G-square menggunakan SPSS, ternyata usia ini tidak berhubungan. Hari ini disebabkan karena dapat teman-teman lihat ya di kategori usia tadi, di sini kebanyakan usianya itu 20, 21, 22 hingga yang paling tua ini 55, itu pun jumlahnya itu hanya satu driver pengujian yang ada di 55. Jadi kenapa untuk pengujian di menggunakan G-square ini faktor usia ini tidak berhubungan dengan kelelahan kerja, karena menurut asumsi yang diberikan oleh para pengendara ojek online dan juga asumsi yang bisa saya berikan,
karena usia yang tadi tertera itu termasuk dalam usia-usia kategori yang sangat produktif ya, yaitu sekitar kisaran 20-an ya. Yang tadi kan juga kita ketahui bahwa nilai mediannya atau nilai tengahnya itu berada di 29 tahun. Dan juga dari penelitian yang sudah saya cantumkan juga, hal ini kenapa faktor usia ini tidak berpengaruh, yaitu karena pada usia 20 hingga 40 tahunan, di situ para eh, pekerja, dalam tanda kutip seluruh pekerja apapun dalam kategori umur tersebut itu dinyatakan bahwa itu adalah sedang fit fit dari eh, dirinya. Jadi tidak ada penurunan yang signifikan terhadap tenaga maupun eh, energi yang dikeluarkan saat bekerja seperti itu. Sedangkan untuk masa kerja ini, kenapa di sini dikatakan berhubungan? Karena masa kerja ini juga dapat membantu ya teman-teman ya dalam melaksanakan pekerjaan, karena untuk masa kerja sendiri apalagi yang baru, yaitu yang tadi bisa kita lihat yaitu setengah tahun ya atau 6 bulan, kisaran 6 bulan itu rata-rata dari mereka yang masih baru-baru ini merasa kesulitan untuk eh, apa ya, istilahnya untuk menjalankan orderannya itu merasa sangat kesulitan. Makanya di sini setelah dicek menggunakan uji Chi-square-nya didapatkan hasil sebesar segini, dan ternyata faktor masa kerja ini berhubungan. Begitupun dengan durasi kerja, semakin kecil durasinya, semakin besar, semakin kecil juga peluang untuk pengendara tersebut mengalami kelelahan kerja. Untuk suhu lingkungan ini juga berpengaruh, karena di sini menurut para pengendara ojek online itu suhu lingkungan ini sangat berpengaruh ya, apalagi ketika suhunya itu panas, mereka akan mengalami gejala kelelahan itu yang paling sering mereka alami, yaitu sering merasa haus dan juga eh, ingin berbaring seperti itu. Sebaliknya ketika suhunya itu terlalu dingin, mereka ini cenderung eh, terasa mengantuk, sehingga mereka juga dikategorikan sebagai eh, gejala-gejala yang ditunjukkan oleh kelelahan kerja. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya ini kita masuk di kesimpulan dan saran. Untuk yang pertama ini ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang penentuan faktor-faktor yang berhubungan dengan kelelahan kerja pada ojek online di Kabupaten Gresik, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama ini adalah menjawab permasalahan yang pertama, yaitu dari 58 responden, terdapat 21 orang atau sekitar 36,2% yang mengalami kelelahan ringan, 26 orang atau sekitar 44,8% yang mengalami kelelahan sedang, dan juga 11 orang atau sekitar 19% yang mengalami kelelahan kerja berat, dan juga 0% untuk yang mengalami kelelahan kerja sangat berat. Yang poin kedua yaitu terdapat hubungannya berpengaruh terhadap kelelahan kerja pengendara ojek online di Kabupaten Gresik, di antaranya yakni ialah faktor masa kerja, durasi kerja, dan juga suhu lingkungan kerja. Sedangkan faktor-faktor yang tidak berpengaruh terhadap kelelahan kerja pengendara ojek online bisa kalian teman-teman lihat tadi ya, ada faktor usia, masa tubuh atau indeks masa tubuh, dan juga faktor pencahayaan. Selanjutnya yakni ada saran yang bisa diberikan, yaitu yang pertama, perlunya diadakan penelitian yang lebih lanjut untuk instansi ojek online yang lain di Kabupaten Gresik, supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak tentang data kelelahan kerja pada ojek online yang ada di Kabupaten Gresik. Jadi yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, bahwa penelitian saya ini hanya meneliti ojek online yang Gojek. Jadi sekarang ini kan banyak ya, ada Grab, ada dari Shopee Food juga ada. Jadi untuk saran yang selanjutnya yaitu dilakukan penelitian yang lebih lanjut untuk instansi ojek online yang lain. Yang kedua ya, ini saran yang kedua yaitu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kelelahan pengendara dari sisi ergonomi,
serta saran yang dapat mengurangi kelelahan. Jadi nanti teman-teman barangkali di sini juga ada teman-teman SI 6 dan juga SI 7 maupun atau mungkin juga SI 8 yang tertarik untuk melanjutkan penelitian saya, yaitu adalah untuk mencari dari sisi ergonominya, serta nanti dapat teman-teman simpulkan saran apa saja yang bisa digunakan untuk mengurangi kelelahan kerja. Untuk yang ketiga, yaitu sarannya untuk meningkatkan error yang diperkecil supaya bisa mendapatkan data responden yang lebih banyak. Jadi FYI juga ya buat teman-teman, jadi untuk nilai derajat kepercayaan yang saya gunakan adalah 90%. Jadi untuk nilai errornya yaitu 10% atau 0,1. Jadi mungkin nanti apabila ingin melakukan penelitian serupa, saran saya untuk melakukan errornya diperkecil yaitu bisa di 0,07 ataupun 0,05 ataupun 0,01 seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Izati dan juga teman-teman apa ada yang mau ditanyakan. Terima kasih.